Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku Siti Syarah Fauzia, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview dan menganalisis kritis sebuah artikel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menganalisis dan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 yang ditulis oleh Arya Eksandi dan Gabriel Lucidiana Tarapa. Baiklah teman-teman, yang pertama ini kita akan bahas tentang apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena pada artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Yang pertama itu ada motivasi atau isu, yaitu laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dari laporan keuangan dapat tercermin kondisi finansial entitas tersebut. Yang kedua itu ada research gap, yaitu menurut teori Cressy yang diteruskan oleh Skousen et al. 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud atau kecurangan, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut sebagai fraud triangle. Yang ketiga itu ada fenomena. Fenomena itu adalah kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian suatu penyebab terjadinya kecurangan atau fraud, yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Nah, untuk motivasi atau isu, research gap, dan fenomena ini menurut saya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan dengan jelas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Selanjutnya itu ada artikel-artikel dalam sebuah penelitian, yaitu yang pertama itu menurut Shelton 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan biasanya karena beban keuangan. Nah, pada poin ini tidak ada kritikan. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga itu ada apakah yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian ini, yaitu adanya suatu hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan, tekanan eksternal yang berlebihan, kemudian target keuangan yang berlebihan, kondisi industri sebagai keadaan ideal suatu perusahaan industri, kemudian ada ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Nah, kritik pada poin ini, peneliti sudah memaparkan secara jelas apa itu kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Yang keempat itu, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Aku bacakan satu-satu, yaitu apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga itu, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh itu, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, menurut saya sebagai reviewer, di dalam perumusan masalah ini tidak ada yang perlu dikritisi karena
penulis atau peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan rumusan masalah. Nah, yang kelima itu apa tujuan dari penelitian ini? Di slide ini bisa kita lihat tujuan-tujuan dari penelitian ini ada 7 sama seperti rumusan masalah. Nah, menurut saya itu di dalam tujuan ini tidak ada kritik atau saran untuk poin ini karena penulis sudah menjelaskan tujuan penelitian dengan baik sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang keenam itu, apakah kontribusi dalam penelitian ini? Di dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, penulis sudah memaparkan kontribusi, tetapi secara implisit dan tidak terperinci. Yang ketujuh itu, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu menggunakan 3 teori. Yang pertama itu ada teori keagenan, yang kedua itu ada teori fraud triangle, yang ketiga itu ada teori fraud diamond. Nah, saya sebagai reviewer melihat bahwa pada poin ini penulis atau peneliti sudah cukup baik dalam menjelaskan grand theory secara eksplisit. Yang kedelapan itu, apakah keterkaitan grand theory dengan penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti? Nah, pada penelitian ini penulis sudah cukup baik dalam menterkaitkan antara isi penelitian dengan grand theory yang peneliti sudah jelaskan sebelumnya. Akan tetapi masih secara implisit. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama itu X1-nya itu stabilitas keuangan, X2-nya itu tekanan eksternal, X3-nya itu target keuangan, X4-nya kondisi industri, X5-nya ineffective monitoring, X6 opini audit, dan X7-nya itu pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, pada poin ini peneliti tidak membuat kerangka konseptual, tetapi penulis menjelaskan hubungan antar variabel secara eksplisit dan menggunakan tanda-tanda yang bisa dipahami seperti tanda X1 dan X2 pada artikel yang penulis buat. Yang ke-10 itu, apakah hipotesis penelitian tersebut? Yaitu yang pertama ada hipotesis financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua itu ada external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga ada financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat ada nature of industry yang berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima ada ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam ada opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh ada pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini tidak ada yang harus dikritisi karena penulis sudah melakukan atau menuliskan dengan jelas sesuai dengan rumusan masalah. Itu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama itu, apakah rancangan penelitian pada penulisan artikel kali ini, yaitu dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu kritiknya penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitiannya yang dipakai pada penelitian ini. Yang kedua itu ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Bisa kita lihat penulis sudah sangat baik dalam menjelaskan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Tiga itu teknik menarikan sampel, yaitu teknik menarikan sampel menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel, yaitu dengan mencari data dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2016 sampai 2018. Pada poin ini, peneliti cukup jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel. Selanjutnya itu ada unit analisis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil laporan keuangan dari 13 perusahaan yang terpilih dari populasinya sebanyak 117 perusahaan yang menjadi 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Kritiknya itu peneliti sudah jelas dalam menyampaikan unit analisis tetapi secara implisit, tidak dijelaskan secara terperinci. Maka di dalam unit analisis ini tidak ada kritik yang signifikan. Yang kelima itu ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara mengambil sendiri data yang terdapat di BI tanpa perantara. Untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data tetapi secara implisit. Yang keenam itu uji kelayakan model, yaitu menggunakan analisis kuantitatif. Dalam poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, yaitu dengan menjelaskan proses uji secara terperinci mulai dari statistik deskriptif, uji T, koefisien determinasi hingga uji F. Yang ketujuh itu metode analisis data. Pada penelitian ini, peneliti sudah cukup jelas dengan menampilkan beberapa tabel dengan secara spesifik. Baiklah teman-teman, segitu saja review yang aku jelaskan. Kurang lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.